Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Ridho dari kelas A1 akan mempresentasikan tujuan pendidikan Islam, perspektif Al-Quran dan hadis, mata kuliah pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam. Dari beberapa tujuan menurut perspektif Al-Quran, yang pertama yaitu mencari ridha Allah. Yang kedua, bertakwa, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, khalifatullah. Yang keempat, Abdullah, artinya sebagai hamba Allah. Perspektif Al-Quran, tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu untuk mencari ridha Allah, seperti yang Allah firmankan dalam kitabnya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad, yang artinya dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Dari ayat tersebut bahwasanya tujuan pendidikan ini hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi mencari ridha Allah itu salah satu termasuk dari tujuan pendidikan, ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, takwa, bertakwa kepada Allah. Tujuan pendidikan Islam ini hanya untuk bertakwa kepada Allah, seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini termasuk takwa, termasuk tujuan dari pendidikan, ilmu pendidikan Islam ini, takwa kepada Allah. Di dalam syarat sahnya khutbah juga itu salah satunya menasihati kepada kaum muslimin bahwa ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini termasuk salah satu tujuan dari pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan untuk beribadah kepada Allah. Kita sebagai hamba, maka hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Allah berfirman seperti itu. Jadi pada intinya tujuan hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya menjadi tujuan pendidikan Islam, beribadah, mengabdi kepada Allah itu. Ini termasuk salah satu dari tujuan hidup atau diciptakannya manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Terus bagaimana dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah?
beda lagi, karena setiap manusia itu pasti ada. Allah Ta'ala tidak semerta-merta memberikan kebaikan, memberikan ini. Allah Ta'ala itu hanya memberitahukan bahwa ini hak, ini batil. Jadi manusialah yang bisa memilih mana, mau memilih yang hak atau memilih yang batil, seperti itu. Yang keempat, menurut perspektif Al-Quran, tujuan pendidikan ini sebagai khalifah, sebagai khalifah, sebagai penerus atau sebagai penyampai kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 7 ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul-Adzim. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sudah termasuk kelemahan manusia, kelemahan hamba sebagai manusia, bahwa manusia ini dhaif atau lemah. Tidak bisa mencerna atau tidak bisa memastikan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi qaid bagi kita, bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kita hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa memutuskan atau memastikan. Hanya Allah yang bisa memastikan dari segala sesuatu yang direncanakan. Itu menurut perspektif Al-Quran, tujuan ilmu pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut perspektif hadis, atau hadis yang menerangkan tentang ilmu pendidikan Islam. Sebenarnya tujuan pendidikan antara perspektif Islam, perspektif Al-Quran dan hadis itu sama. Tidak hanya untuk mencari tahu kepada Allah, artinya untuk ibadah kepada Allah, illa liya'budun itu. Oleh karena itu, untuk menjabarkan memperluas dari Al-Quran yang tadi itu, maka saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ilmu, hadis yang menerangkan tentang ilmu sebagai tujuan pendidikan, atau sebagai landasan tujuan pendidikan, hadis sebagai landasan sebagai tujuan pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun hamisan fatuhlika. Ya, ini yang meriwayatkan Baihaqi. Artinya Rasulullah, jadilah engkau orang yang berilmu, pandai, atau orang yang
belajar atau orang yang mendengarkan, yang jelas mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Jadi ada orang menurut yang hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi ini, masuk kun aliman, menjadi landasan pendidikan dalam pendidikan ini. Kun aliman, jadilah ahli ilmu. Kun aliman, jadilah ahli ilmu. Di sini bahwa aliman, pertama aliman, muta'alliman, yang mengajar, mustami'an, ketiga mustami'an, au muhibban, mustami'an dalam ilmu, muhibban dalam ilmu. Wala takun, yang kelima jangan sampai menjadi yang kelima, khamisan fatuhlikan, maka jangan sampai menjadi orang yang celaka. Jadi orang-orang yang celaka ini bisa jadi tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan, karena tidak akan celaka bagi orang yang mencari ilmu, orang yang mempunyai ilmu. Itu hadis yang pertama. Dalam hal ini tujuannya tidak lain hanya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu mencari ilmu ini untuk akhirat, selain di dunia juga selain di akhirat juga untuk dunia. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW itu bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya fa'alaihi bil ilmi, maka tetap dengan ilmu. Oleh karena itu kebahagiaan itu bisa dicapai dengan ilmu atau pengetahuan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Ini termasuk juga dari tujuan, salah satu tujuan pendidikan, bisa dijadikan salah satu tujuan dari pendidikan Islam. Dari kebahagiaan dunia maka dunia yang diperoleh melalui ilmu, maka tujuan pendidikan akan tercapai jika semuanya melalui proses belajar, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan dari Siti Abbas, Rasulullah bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bita'allumi. Ini kelanjutannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka ia akan dipahamkan dalam hal agama. Dan sesungguhnya ilmu itu diperoleh melalui belajar. Jadi makanya kalau kita ini mau dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan kita, maka pasti kita ini dipermudah atau mempunyai keinginan untuk mempelajari tentang agama. Seperti itu. Yang jadi qaid dalam hadis ini, man yuridillah bihi khairan yufaqih fiddin. Jadi barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, maka ia akan mempunyai keinginan untuk belajar tentang agama. Di hadis lain itu dijelaskan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa
mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Selain itu juga Rasulullah bersabda bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu selepas dari masih ayunan sampai ila, mempunyai makna ila itu mempunyai makna apa ya, intiha, sampai dia lahat, artinya sampai mati. Jadi kita ini dituntut untuk mencari ilmu dari sejak ayunan sampai dia lihat sampai mati. Ini kurang lebihnya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang tiada batasnya. Hadanallahu wa iyyakum wal-'afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.